orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, 1 orang sudah menyangkal dia. Nah, tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus. Itu hanya diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Didit Yuli Titit Yuli, pendeta Titit Yuli, yang dimana dia mengomentari ya Uti Nora. Ketika Uti Nora itu berdebat, dia komentari orang berdebat di komentari, ini kan lucu ya. Kalau mau berkomentar itu harus ikut berdebat ya, karena apa, kalau dalam rangka berdebat lalu direaksen itu tidak tidak etis ya. Kalau memang mempunyai nyali, mempunyai bantahan, maka ikutlah berdebat, dibantah dengan argumentasi, dengan keilmuan, di mana para mualaf itu memberikan argumentasi dalam ranah debat. Jangan dikomentari dengan monolog, itu tidak bagus ya. Jadi pokoknya lucu, pokoknya Didit Yuli ini lucu nih kaum muslimin, pendeta Didit Yuli ini. Baik, nanti kita akan tengok bagaimana komentarnya, dan malah saya rasa menunjukkan bahwasanya Didit Yuli ini adalah orang yang tidak mempunyai ilmu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. 1 orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, 1 orang sudah menyangkal dia. Nah, tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus. Itu hanya diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Itu masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan pembodohan besar-besaran di sini, ya. Menurut saya, mualaf seperti ini lebay ya. Cocok kalau dia ini bergabung dengan komplotannya Kainama. Kenapa? Ya kalau dia udah mualaf, ya mualaf aja, nggak perlu melakukan hal-hal yang demikian, menjelek-jelekkan agamanya yang lama dan merasa dia sekarang paling benar. Kalau mualaf aja, silakan, nggak ada yang ngelarang. Dan yang paling penting adalah ketika jadi mualaf, belajarlah agamamu yang baru sebaik-baiknya, belajar ngaji gitu loh, paling enggak ya, kurangi hal-hal yang demikian. Kalau saya melihat ibu ini memang kayaknya sakit hati banget dengan kekristenan, karena dia merasa ditipu 20 tahun katanya ya. Aneh, ditipu sama pendeta 20 tahun katanya dia ini merasa sakit hati karena Allahnya itu dikata-katain sama orang Kristen katanya. Siapa yang ngata-ngatain ya? Sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah
ilah palsu, kata dia. Yesus itu adalah tokoh sejarah, tokoh sentral dalam sejarah, dan semua kehidupannya, bahkan kematiannya, kebangkitannya itu tercatat bukan hanya di dalam Alkitab, tapi itu fakta sejarah. Yesus Tuhan itu bukan buat-buatan atau diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan, kamu mengakui ataupun tidak, kita mau menerima ataupun tidak. Kenapa? Karena dia ini adalah Sang Firman yang datang dan keluar dari Allah, Sang Firman yang turun menjadi manusia. Kalau dia Sang Firman yang keluar dan datang dari Allah, bukan Allah, lalu apanya Allah, Bu? Kan aneh ya, lucu cara berpikirnya orang seperti ini. Lalu dia mengatakan, apa hebatnya Yesusmu? Apa, kata dia kan? Yesus itu kan menyembuhkan atas izin Allah, katanya dia menerima kuasa dari Allahnya. Ya masa dia Tuhan berdoa kepada Tuhan, kata dia. Ini kan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang sakit hati yang tidak memahami iman Kristen ketika dia jadi Kristen. Makanya kalau jadi Kristen, ibadah yang benar. Jangan ibadah itu cuma datang waktu amin doa berkat. Ini makanya nggak dapat pengetahuan yang benar tentang iman Kristen. Jadinya begini nih, gagal paham ya. Yesus itu hebat, sangat hebat. Kalau mau tahu kehebatan Yesus, terus hujat dia, terus tantang dia ya, supaya dia tunjukkan kehebatannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada orang yang memiliki kuasa seperti Yesus. Ada kalanya dia melakukan mujizat spontan, tapi ada kalanya melakukan mujizat memang dia meminta izin kepada Sang Bapa. Kenapa demikian? Karena Sang Firman dalam keadaan mengambil wujud sebagai manusia. Secara hakikat, Sang Firman ini setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, tapi dalam keadaan sebagai manusia, dia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi apakah dia tidak punya kuasa? Tetap dia punya kuasa gitu ya. Tapi itu dicatat supaya menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi yang baik, yang benar dengan Sang Bapa. Berdoa bukan berarti dia lemah. Berdoa di dalam kekristenan itu adalah cara bagaimana seseorang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Yesus memberi teladan untuk itu. Bukan berarti dia tidak punya kuasa dan meminta. Bukan, tidak seperti itu. Apakah yang dikatakan oleh ibu itu tadi hebat? Nabi Isa, Nabi kami ini paling hebat, keren gitu ya, karena bisa bicara waktu masih dalam gendongan ibunya, masih bayi. Bicara masih bayi, ya bagi saya biasa sih ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan mujizat seperti yang dia lakukan. Nah, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh ibu tadi itu ya, mengenai kisah Nabi Isa gitu ya, sebelum itu tertulis di dalam kitab suci ibu ini yang baru, kisah-kisah itu sudah ada di dalam Injil apokrif yang tidak diterima oleh bapak-bapak gereja. Mari kita melihatnya ya. Yang pertama, saya mengajak melihat di dalam sebuah buku Yesus dalam Quran, tulisannya Geoffrey Parinder, mengenai cerita tentang Yesus. Di dalam halaman 110-111 dituliskan demikian. Di dalam Injil pseudo Matius atau Injil palsu Matius, jadi Injil Matius itu ada yang palsu ya. Yang dimaksud ini adalah apokrif, bukan Injil Matius yang ada di dalam Alkitab kita. Sebuah tulisan Latin yang tampaknya dikompilasi sekitar abad ke-8. Sebenarnya Injil Matius ini, yang lain itu sudah ada di abad ke-5, ke-6 ya. Disebutkan bahwa selama penerbangan ke Mesir, Maryam duduk di bawah batang pohon kurma dan ia ingin menikmati
buahnya. Sedangkan Yusuf merasa khawatir akan kehabisan air. Yesus yang dalam pangkuan Maryam mengatakan kepada pohon kurma untuk membungkukkan diri kepada ibunya dan memberi buah kurma kepadanya. Dan pohon ini pun patuh pada permintaan Yesus. Kemudian Yesus menyuruh pohon kurma untuk mengangkat diri bersama akarnya agar dapat mengeluarkan air yang berada di bawah akar itu, dan air pun mengalir dari sana dan mereka pun minum dan bergembira. Jadi ini kisah mengenai kelahiran Yesus versi kitab apokrif Injil Matius palsu tadi itu ya, bahwa dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Beda dengan Alkitab, karena Alkitab mengatakan Yesus dilahirkan di kandang. Kemudian halaman 122-123 di dalam Injil Thomas, di mana kemunculannya sekurang-kurangnya pada abad ke-6 dan juga berisi manuskrip Syria, mengatakan si kecil Yesus ini pada umur 5 tahun sudah bermain di arung jeram. Umur 5 tahun bermain di arung jeram ini, membuat tanah liat halus, menciptakan 12 ekor burung pipit. Saat ia melakukan hal yang aneh-aneh ini adalah hari Sabtu atau hari libur. Yesus memetik jarinya sambil berbicara kepada burung-burung pipit, "Ayo pergi." Burung-burung ini terbang dan kembali lagi sambil bernyanyi atau berkicau. Ini kisah ini juga ada di dalam kitab sucinya Mbak ini yang baru ya, bahwa Yesus itu membuat mujizat dari tanah liat itu berupa burung. Cerita ini juga dijumpai di dalam kitab Jewish Toledot Jesu. Sama halnya ia pun dijumpai di dalam Arabic Infancy Gospel Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus membuat tanah liat berbentuk tokoh-tokoh binatang, ada gajah, singa, harimau, dan membuatnya berjalan dan melompat-lompat. Jadi ini ya yang dikatakan oleh Mbak itu tadi, cerita-cerita ajaib mengenai Yesus waktu masa kecilnya membuat banyak mujizat tadi itu juga tercatat di dalam Injil-Injil apokrif. Kemudian mari kita melihat di dalam bukunya Pak Bambang Nursena juga, ini Answering the Misunderstanding jilid yang pertama ya. Di sini dimulai di halaman berapa ini? 20. Mengenai kelahiran Isa di bawah pohon kurma. Begitu juga kisah kelahiran Yesus yang dikaitkan dengan mujizat pohon kurma ternyata paralel dengan Injil Mata Al-Manhul atau The Pseudo Gospel of Matthew. Sama tadi yang dikatakan oleh Gofri Parinder tadi itu ya, pasal 20. Nah, di sini para penulis Muslim ada yang menghukumkan pohon Maryam di Mataria Mesir dengan Qiyas Al-Mu'minun 2350 yang mengisahkan bahwa Allah telah menempatkan Maryam dan Isa anaknya di suatu tempat dataran tinggi yang aman dan memancarkan air jernih, berkaitan erat dengan kelahiran Yesus dalam perjalanan mengungsi ke sebelah timur. Nah, di situ ya, ini dijelaskan mengenai kisah Yesus di bawah pohon kurma di dalam Injil palsu Matius tadi itu ya. Dan kemudian saya tidak membacanya karena ini panjang sekali. Isa berbicara pada waktu bayi. Nah, ini yang dikatakan Mbak tadi itu ya. Kisah mengenai mujizat pohon kurma ini memang sedikit perbedaan dalam versi pengisahannya dalam Qiyas Maryam atau Quran Surah Maryam 19 27 sampai 32. Lalu disambung dengan mujizat Yesus berbicara pada waktu bayi ketika masih dalam gendongan ibunya. Dikisahkan Maryam membawa bayi Yesus kepada kaumnya dengan menggendongnya. Selanjutnya menjawab tuduhan kaum Israel bahwa Maryam telah berbuat zina. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang digendongnya. "Bagaimana kami akan berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan ibunya?" tanya mereka. Kisah ini paralel dengan The Arabic Gospel of Infancy, Injil Al-Tufuliyah Al-Arabi, Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad ke-6 Masehi. Namun buku ini mungkin merupakan pengembangan dari naskah apokrif sebelumnya, yaitu Injil Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus. Jadi itu ya, di dalam Injil apa tadi itu, di Arabic Gospel of Infancy
itu dituliskan mengenai kisah Isa yang berbicara di gendongan ibunya waktu bayi tadi itu ya. Ini juga tidak ada di Alkitab, tidak dicatat. Ini cerita-cerita ini hanya di dalam Injil-Injil apokrif yang ditulis jauh setelah para rasul meninggal. Makanya ada yang ditulis abad ketiga, 4, 5, 6 itu jaraknya kan udah ratusan tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ini yang paling bagus, The Apocryphal New Testament. Ini kitab apokrif perjanjian baru. Semua ceritanya ada di sini, tapi saya tidak mau membaca semuanya ya. Yang saya garis bawahi aja yang saya mau sampaikan. Di dalam The Pseudo Gospel of Matthew, ini halaman berapa ini? Halaman 75. Di halaman 75 ini juga di pasal berapa? Pasal 20. Ini juga menjelaskan mengenai kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Ini ya, yang saya tandai itu. Kemudian di pasal 27, di sini dijelaskan mengenai Yesus membuat mujizat 12 burung gereja di hari Sabat. Ini ya, di sini diceritakan di Infancy Gospel atau di Injil palsu Matius. Kemudian ini juga ditulis di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Ini pasal yang ke-36. Ini juga disebutkan ketika Yesus berusia 7 tahun membuat mainan binatang-binatangan itulah ya. Jadi dari binatang, dan kemudian dia juga berjalan, dia terbang dan juga makan. Di sini dijelaskan di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Jadi itu ya. Di dalam ini semuanya ada ceritanya, tapi saya tidak baca semuanya. Jadi itu mungkin yang Nah, demikian tadi kamu sih ya, yang dimana pendeta Didik Yuli malah menunjukkan Injil-Injil apokrif ya. Padahal Injil-Injil apokrif itu disimpan oleh mereka ya, dan konon katanya ya, yang menuliskan ataupun yang menjadi kesaksian kala itu adalah murid-muridnya langsung gitu, murid-muridnya. Namun berbeda ketika Lukas ya, dengan surat-suratnya itu ya, yang dimana Lukas mencatat konon katanya itu tidak benar, dan itu pun Lukas bukanlah murid Yesus ya. Dalam seumur hidupnya Lukas itu tidak pernah berjumpa dengan Yesus, itu tidak pernah gitu. Bahkan ya, Lukas ini adalah seorang Romawi ya, seorang Romawi dan juga Yunani, sebagaimana Paulus, karena Paulus dengan Lukas ini adalah sohibnya, yang dimana Lukas ini menuntun Paulus, karena Paulus ini mempunyai rabun mata, sehingga dikatakan bahwasanya Lukas ini adalah dokter pribadi Paulus gitu ya. Padahal tidak ada catatan sejarah bahwasanya Lukas ini pernah mengobati orang ya, dalam kepandaiannya dalam hal apa itu tidak ada dicatat bahwasanya Lukas ini bisa mengobati tulang patah lah segala macam, tidak ada. Lukas itu adalah kawan Paulus, kawan akrabnya yang dari Tarsus ya, dari Tarsus Turki ya, untuk ke Yerusalem. Ini berdua mereka, dan yang memapah Paulus itu adalah Lukas ya, sehingga Lukas dianggap dokter ya, supaya diberikan penghormatan, dihargai dan dihormati, maka dia diberi gelar dokter, padahal dia sendiri tidak pernah sekolah dokter, si Lukas ini. Dan Lukaslah yang menulis surat-surat Paulus, dan kisah para rasul itu adalah Lukas. Karena apa?
Paulus sendiri rabun, makanya ketika dia menulis itu tulisannya besar-besar konon katanya. Lihatlah telah kutuliskan dengan huruf yang besar-besar. Huruf yang besar-besar. Nah, di huruf yang besar yang mana yang dituliskan oleh Paulus itu tidak ada. Jadi catatan-catatan tentang surat-surat Paulus itu ditulis oleh Lukas. Termasuk kisah para rasul itu juga yang menulis Lukas. Nah, sementara yang diapokrifkan ini ya, itu adalah tulisan ya, pernyataan dari murid-muridnya langsung. Kalau dikata bahwasanya yang diapokrifkan ini adalah jauh setelah ditulis jauh setelah Yesus tidak ada, demikian pun ya Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu juga ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Bahkan dulu dikatakan karangan Markus, karangan Lukas, karangan Matius gitu. Nah, sekarang ketika orang Kristen itu tidak terima katanya umat Muslim ini ya, para mualaf itu memburuk-burukkan agama dulunya, tidak sebenarnya ya. Tidak, itu dalam ranah debat. Nah, sebagaimana orang-orang Kristen yang lebih dahulu menghina-hina Islam kala itu ya, ketika Saifuddin Ibrahim ya, awal-awal dia menjadi seorang murtadin ya, lalu begitu frontalnya memfitnah umat Islam, memfitnah Islam, memfitnah Nabi, menista Allah. Bagaimana reaksi orang Kristen? Tidak ada, malah berbangga hati. Nah, dengan adanya kami para mualaf tampil untuk memberikan bantahan, berdebat dengan mereka yang memberikan fitnahan ini. Bukan terus kita monolog, kita tanggapi, di video kita tanggapi apa-apaan ya. Lalu mengatakan kami memfitnah, kami memburuk-burukkan. Tidak. Kami menjadi bertujuan ya, lalu kita terjun menjadi seorang apologet itu untuk menantang kalian yang sering menghina-hina umat Islam, menghina-hina Nabi, menghina pengajaran Islam, menghina Al-Quran dan segala macamnya. Bukan seperti kalian ketika di kalangan kalian menghina-hina Islam, kalian diam saja ya. Namun begitu dibalas kalian teriak-teriak, kaing-kaing. Kalau memang kalian ini merasa sebagai apologet, maka hadapi kami gitu. Hadapi kami. Kita berbalas argumentasi gitu ya. Bukan malah video ditanggapi. Itu tidak akan membuahkan apa-apa ya untuk pendeta Dedit Yuli ya. Jadi berdebatlah dengan kami ketika orang Kristen merasa tidak nyaman dengan apa yang menjadi argumen kami, ya datangilah kami, ayo kita berdebat gitu ya. Ayo kita berdebat, beradu argumentasi secara ilmiah, alkitabiah. Mari kita kupas apa yang jikalau memang apa yang kami sampaikan itu salah, maka kewajiban kalian sebagai para pendeta memberikan argumentasi dengan cara face to face ataupun tanggapi tantangan kami untuk berdebat. Itu. Jadi jadi harus kita saya rasa orang-orang Kristen ini hanya pengen jadi YouTuber. Kalau memang Anda ingin menjadi YouTuber, ya tampilkan juga di mana orang-orang Kristen itu menghina umat Islam. Itu harus ditampilkan juga. Lalu Anda komentari begitu, ya. Nah, kalau Anda bertujuan ingin menjadi apologet, maka bantah kami dengan argumentasi, ayo kita saling berjumpa ya. Kita debat. Itu. Tapi kalau Anda berniat untuk menjadi YouTuber, ya tampilkan dua-duanya. Yang dimana Islam katanya Islam untuk menghina, ya tampilkan. Yang Kristen pun demikian. Ketika ada orang Kristen menghina umat Islam, ya harus kita tampilkan. Begitu. Jadi adil. Itu namanya YouTuber. Ya. Tapi kalau menjadi apologet, ya harus saling bantah. Ayo kita beradu argumen. Ayo kita beradu narasi. Ayo kita beradu retorika dengan ilmu secara alkitabiah, dengan keilmuan yang kita punya, kan begitu. Jadi biar adil, begitu Bapak Pendeta Dedit Yuli, biar ada titik temu ya. Oke, saya rasa itu saja para hamba Allah. Terima kasih, demikian tadi sudah menyaksikan rintihan jeritan hati yang terlontar sampai ke lisannya daripada Pendeta Dedit Yuli, curhatan Pendeta Dedit Yuli tentang
mualaf-mualaf kita seperti Uhti Nora dan yang lain-lain. Bahkan dikatakan komplotan Kainama katanya. Itulah kelakuan mereka ya, berargumentasi tidak sah. Di dalam setiap perdebatan tidak pernah ada sekalipun pendeta itu menang berdebat dengan umat muslim. Itu sudah barang tentu. Sekalipun itu otoritasnya di dalam kekristenan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب